Selamat pagi Sobat Remaja yang dikasihi Tuhan. Shalom Mbak Nandin. Shalom Bu Ani. Kita jumpa lagi di ibadah Minggu Remaja bersama saya Bu Ani dan saya Nandin akan bersama-sama menemani Sobat Remaja yang ada di rumah dalam ibadah kali ini. Nah, sebelum kita mulai dengan doa ya Mbak Nandin, kita akan memuji Tuhan dulu ya. Dengan pujian apa nih Mbak Nandin? Kita akan memuji Tuhan dengan pujian bersuka. Sobat Remaja, kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan serahkan ibadah minggu kita hari ini kepada Tuhan. Dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Bu Ani. Nah, mari Sobat Remaja, kita berdoa. Bapa Surgawi yang maha baik, yang kami sembah, yang kami imani, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di pagi yang indah ini kami diberi kesempatan untuk beribadah meskipun secara virtual. Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami. Kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami yang akan menghantarkan puji-pujian, juga kami yang akan mempersembahkan segala sesuatu buat Tuhan. Tuhan urapi kami satu persatu. Bapa, pimpin kami dan kuasailah hati kami. Awal pertengahan ibadah remaja ini kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sobat remaja, hari ini berkat Tuhan sungguh luar biasa. Kita masih diberikan kesempatan untuk membangun ibadah minggu meskipun secara virtual. Kita juga patut bersyukur ya Mbak Nandin ya. Betul sekali Bu Ani. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan melalui pujian. Kita bersama-sama memuji Tuhan lagi yuk Mbak Nandin ya. Ayo Bu Ani, Sobat Remaja, mari kita bersama memuji Tuhan kembali dengan pujian Bekerja Kristus. Kemenangan
Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh siapa nih Bu Ani? Nah, firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Bapak Satriji. Namun sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan dulu hati kita dengan kita memuji Tuhan. Sobat remaja, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Roh Kudus yang manis. Salam adik-adik remaja yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online, ibadah remaja pada hari ini. Meskipun kita tidak bertatap muka dalam ibadah, tetapi tidak mengurangi rasa hikmat kita beribadah kepada Tuhan lewat ibadah online. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang senantiasa kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kuasa dan penyertaan-Mu. Pada saat ini kami bersama-sama dalam keadaan penuh sukacita dan kesehatan hadir melalui ibadah online, ibadah remaja pada hari ini. Kiranya Engkau berkati kami di dalam aktivitas kami sehari-hari, terlebih pada saat ini dalam ibadah remaja online, baik kami yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang kami yang mendengarkan. Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu sehingga apa yang kami sampaikan benar-benar hikmat dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Lukas, Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 yang demikian firman Tuhan. Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menemani dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan,
apalagi merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada masa pandemi ini, terlebih masa PPKM, kita setiap ibadah minggu masih online. Mudah-mudahan secepatnya kita juga bisa ibadah tatap muka, ibadah minggu tatap muka, baik ibadah umum maupun anak dan remaja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam perikop bacaan kita pada kali ini yaitu Maria dan Marta, yaitu tentang merespon dalam menyambut tamu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bangsa kita, khususnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal dengan keramah tamahannya. Terlebih di lingkungan kita masing-masing juga penuh dengan keramahan. Misalnya kita naik kendaraan umum, biarpun kita tidak saling kenal, kita pasti akan bertegur sapa. Itulah ciri-ciri bangsa kita dengan keramah tamahannya. Dimanapun berada, apalagi dalam posisi kita menunggu atau duduk di suatu tempat umum misalnya, kita dengan kanan kiri depan kita pasti lama-lama akan bertegur sapa, baik menanyakan hal yang dihadapi, misalnya mau kemana, dari mana, dan sebagainya. Itulah bentuk keramah tamahan bangsa kita, bangsa Indonesia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ini bagaimana Maria dan Marta merespon dalam kedatangan tamu, terlebih tamu Tuhan Yesus. Adik tadi bisa membaca di ayat 38 sampai 42 bagaimana kedua orang ini, Maria dan Marta, dalam menyambut tamu. Kalau di lingkungan orang Jawa, di lingkungan kita, itu ada peribahasa yang menyebut gupuh, suguh, dan lungguh. Apa artinya? Kalau kita kedatangan tamu, pasti kita akan gupuh. Gupuh dalam arti ya menyiapkan sesuatu, ya suguhannya, ya tempat untuk duduk dan sebagainya. Apalagi tamu saudara kita yang akan menginap dan sebagainya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini bagaimana respon Maria dan Marta dalam hal menyambut tamu. Kalau Maria cenderung lebih fokus untuk mendekati Tuhan Yesus, sekaligus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Tetapi untuk Marta ini memilih menyibukkan diri, menyiapkan hidangan dan sebagainya di belakang dalam menyambut Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bentuk atau respon kita masing-masing dalam menyambut tamu pun berbeda-beda. Ada yang tadi seperti Maria memilih mendekat kepada tamunya, bercakap-cakap dan sebagainya. Kalau Marta memilih menyibukkan diri di belakang, menyiapkan hidangan dan sebagainya. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, hal itu baik saja. Jadi masing-masing orang memang mempunyai respon yang berbeda dalam menyambut tamu, terlebih tamu kedatangan Tuhan Yesus. Yang menjadi permasalahan adalah sikap ramah tamah yang ditunjukkan oleh Marta. Tuhan Yesus
mengingatkan karena disertai hal kekhawatiran atau istilahnya pengalih perhatian. Terlebih seakan-akan Marta beranggapan Tuhan tidak memperdulikan dia. Adik-adik yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita, respon di dalam kita menerima tamu maupun menyambut tamu juga demikian. Yang penting adalah sesuatu yang kita lakukan kita dasari dengan hati yang tulus, ikhlas, kita dasari dengan fokus, tidak kita dasari dengan kekhawatiran, iri, dan sebagainya. Itulah yang ditegaskan oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak mempersalahkan sikap ramah tamah yang ditunjukkan oleh Marta, namun yang menjadi permasalahan adalah teralihkan oleh yang lain, yaitu kekhawatiran dan tidak fokus apa yang seharusnya dilakukan. Jadi sudah menjadi kebijaksanaan dan kewajiban bagi kita, setiap kita untuk memilih bagian yang terbaik, untuk melayani Tuhan, juga memilih anugerah Allah yang diberikan kepada kita masing-masing untuk selalu mengikut Tuhan Yesus sebagai upaya kita memperoleh kebahagiaan. Maria bisa memilih apakah ia turut menyibukkan diri bersama Marta dan memperoleh pujian sebagai pengurus rumah tangga yang baik, atau duduk di dekat kaki Kristus membuktikan sebagai seorang murid yang penuh semangat. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, menjadi pendengar yang baik ternyata tidak mudah. Ada banyak hal yang bisa saja menghalangi dari kita menjadi pendengar yang baik, misalnya dari faktor sendiri, orang di sekitar kita, dan sebagainya. Namun ketika kita dapat fokus pada apa yang kita kerjakan, maka kita akan mampu menyelesaikan dengan baik. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, belajar dari Maria dan Marta yang sangat ramah dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam rumah mereka, maka seharusnya demikian pula kita menyambut Tuhan yang menyapa di setiap kehidupan kita, bila menjadi pendengar yang baik atau yang melayani Tuhan dalam hal yang lainnya bisa juga kita lakukan. Jadi semua itu kita lakukan, kita dasari dengan sikap yang hati yang tulus, dengan dasar hikmat dari Tuhan, dan tidak menganggap atau mempunyai rasa khawatir yang berlebihan, hal-hal pikiran yang negatif. Kita pasti senantiasa bisa menyelesaikan apa yang kita lakukan, terlebih di dalam kita merespon firman Tuhan pada kehidupan kita. Itulah adik-adik yang bisa saya sampaikan, kiranya membawa berkat sukacita dalam kehidupan kita semuanya, terkhusus untuk adik-adik remaja yang pada saat ini kita masih melalui ibadah online. Terima kasih, Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Baiklah, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita masuk dalam doa syafaat. Kembali kami hadir menghadap kehadirat-Mu kembali Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur karena penyertaan Tuhan dalam ibadah kami, ibadah online, ibadah remaja pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu tadi bisa mendasari, memperkuat iman kami dalam kehidupan kami masing-masing, baik di lingkungan kami masing-masing maupun di dalam kami bergereja. Senantiasa Engkau berikan kami hikmat, ketulusan hati, kefokusan di dalam kami
mengerjakan sesuatu, kami mengerjakan aktivitas kami masing-masing, sehingga semuanya bisa kami lakukan dengan baik, dengan lancar, karena kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa terkhusus untuk adik-adik remaja yang di dalam aktivitas pendidikan yang masih di rumah masing-masing atau online. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kepandaian, kesehatan, sehingga anak-anak kami senantiasa boleh dengan tekun dan rajin belajar di rumah, semuanya karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa pada orang tua kami masing-masing, kiranya Engkau berkati kekuatan, kesehatan, kesabaran, yang senantiasa membimbing kami, mengasihi kami, seperti Tuhan juga mengasihi kepada kami. Terima kasih, kami serahkan seluruhnya orang tua kami kepada tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini di masa-masa pandemi yang melanda negeri ini dan dunia pada umumnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberi hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, dari Bapak Presiden sampai ke daerah, Bapak RT RW, Kau berikan hikmat kebijaksanaan, kesehatan, sehingga di dalam menangani pandemi ini juga menangani yang lainnya bisa secara bijaksana, juga Kau beri kelancaran sehingga tidak ada hal-hal yang mengganggu pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa dan permohonan kami, semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sungguh luar biasa. Firman Tuhan kali ini mengajak kita semua untuk menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Betul sekali Bu Ani. Kiranya kita semua boleh dikuatkan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita respon firman Tuhan ini dengan kita memuji Tuhan dengan lagu tema kita hari ini, yaitu Baca Kitab Suci. Sobat remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memperbarui iman kita kepada Tuhan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari saya undang sobat remaja semuanya untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Sobat remaja yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sungguh amat baik di dalam kehidupan kita. Berkat-Nya melimpah setiap hari, bahkan setiap saat. Berupa kesehatan, kelancaran dalam sekolah kita, keluarga yang sangat mengasihi kita, teman-teman kita, dan masih banyak lagi ya Mbak Nani ya. Iya Bu Ani. Oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan. Seperti biasanya persembahan kita masukkan ke dalam amplop dan kita jadikan satu dengan kepunyaan Mama dan Papa. Kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa. Tadi Bapak Satuju sudah menyampaikan doa syafaat. Sekarang Bu Ani akan memimpin doa penutup. Mari sobat remaja kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang kami ibadah ini. Tuhan, kami juga mempersembahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan menyucikan dan menguduskannya sehingga boleh dipakai untuk kemuliaan di gereja kami ini. Bapa kiranya memberkati setiap pamong-pamong kami ini yang merelakan untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Kiranya kasih dan kuasa Roh Kudus menyertai kami semua hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Demikian tadi rangkaian ibadah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian dengan mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M. Apa saja itu Bu Ani? Nah, yang pertama memakai masker. Yang kedua mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan. Dan yang kelima mengurangi mobilitas. Jadi kalau nggak penting-penting amat, anak-anak jangan keluar rumah. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.